kelihatan kok. Misalnya ibu pendampingnya itu passionnya di bidang ini, wah pasti yang di bawah itu kelihatan. Jadi seperti yang dikatakan Bu Lydia dan Bu Enda, itu pendampingan itu jangan pas dadaan ngeten ya. Itulah bedanya budaya kita dengan budaya yang ada di luar. Itu jadi pendampingan itu sudah sangat ketat, apalagi misalnya nanti sudah potensinya di sini ya sudah itu saja, nggak usah yang lain-lain. Kayak beberapa contoh dari saya punya beberapa cawangan anak, itu ada beberapa ya. Cuma mungkin untuk kali ini dia nggak pernah. Tapi kalau anak itu dipoles terus, saya yakin. Kalau nggak salah nomor berapa? Ada beberapa nomor. Anaknya masih kecil dan itu lucu sekali memang. Jadi begini Bu, tentang jenis lomba, karena ini lomba bukan show, bukan pertunjukan, jadi ini perlu digarisbawahi bahwa ini lomba itu yang harus kita tekankan itu adalah aturan teknis ya. Jadi misalnya sikap, attitude itu dijaga. Terus pada waktu penampilan itu juga harus dibatasi seusianya. Ada satu lomba jenjang nasional itu pemenangnya itu ya, ini karena lombanya skala anak ya. Jadi yang menang itu yang betul-betul murni ya anak itu yang berbicara, bukan seorang anak yang menjadi bapak-bapak atau anak yang menjadi pejabat yang tidak. Jadi seorang anak yang pidato dengan ada keunikan, misalnya dia kukur-kukur garuk-garuk ini, tapi ya itulah anak-anak. Jadi saya tadi dengan ibu juri yang lain itu sempat mencari ini yang mana, yang anak-anak yang menyanyi itu yang mana. Hampir semua bisa dikatakan itu ya seperti sebuah panggung kayak elektor, dan itu kalau untuk seleksi tingkat nasional itu akan susah karena yang dinilai itu berdasarkan porsi. Kalau SD porsinya ya tidak perlu pakai dandanan bulu mata. SMP juga seperti anak SMP, SMA juga seperti anak SMA. Jadi mereka itu pasti mencitrakan bahwa inilah saya, anak seusia saya ini SD ya SD, SMP ya SMP. Terus masalah warna vokal, tadi saya menemukan beberapa anak yang memang punya ciri yang kuat, ciri vokalnya itu sangat jelas, tapi ada beberapa not nada yang miss. Nah, sayang sekali. Padahal yang paling penting di sini adalah warna, karakter. Jadi ada beberapa, jadi misalkan kita nutup mata aja misalnya, dia nyanyi, oh ini pasti suaranya ini, nah itu loh. Itu tadi banyak sebenarnya. Cuma mungkin latihannya kurang atau nervous atau bagaimana, itu perlu dilatih. Itu ya adik dan Bu ya. Jadi penting sekali untuk latihan, karena bagaimanapun juga, karena saya juga pengajar musik, itu pentingnya latihan itu sangat penting. Latihan dan latihan. Karena latihan itu ibaratnya kita mengasah. Jadi semakin kita mengasah terus, itu semakin tajam. Dan itu akan membentuk satu karakter. Itu penting sekali. Jadi saya tadi melihat beberapa anak yang memang sudah punya media yang kuat. Jadi itu, wah itu kalau misalnya dekat dengan tempat saya, itu sudah saya tarik. Mungkin agak jauh ya, seperti ini Ibra ini, rumahnya Hambarejo. Nah, terus yang nomor 14 di mana ya? Bubulan. Waduh. Ada yang Margomulyo. Karena kebetulan saya tinggal di kota, saya juga mengajar musik. Jadi misalnya dekat itu udah saya tarik. Tapi ya siapa tahu Tuhan mempertemukan di yang nggak tahu ya. Jadi yang paling penting adalah di sini penekanan latihan dan penekanan karakter, mencari warna suara. Jadi belajar dasar itu, kalau vokal itu kan harus A, I, U, E, U-nya harus jelas. Jadi misalkan ini contoh teori, pengucapan A itu harus A, jadi bukan E. A, jadi Indonesia. Pengucapan Indonesia itu seringkali
secara tidak sengaja kita mengucapkan Indonesia, ada Y di situ. Itu salah. Kalau itu konteks lomba tingkat lebih tinggi, mengucapkan apa diphthong itu sia. Jadi sia, tidak boleh pakai Y. Sia, dia. Iya, jadi tidak boleh ada sengau Y. Itu sangat penting sekali ya. Itu kalau di lomba-lomba tingkat lebih tinggi itu sangat mempengaruhi. Terus pengucapan huruf I itu harus ada konteks alis 11 ini jadi I gitu. Kalau U itu hidung sampai terasa. Kalau O itu kalau E lebih cenderung ke telinga. Seperti orang adzan, kalau di TV pernah lihat orang adzan tangannya suka begini. Nah itu untuk mencapai nada ada istilahnya register suara telinga. Jadi itu supaya mencapai ke sini. Itu penting sekali. Itu yang huruf hidup. Jadi pengucapan untuk Bapak Ibu pendamping dilatihlah tradisi penjenengan ini untuk selalu mengucapkan konsonan A, I, U, E, U, A, I, U, E, U di depan cermin sampai dia itu ibaratnya sampai mimpi melakukan itu. Terus setelah itu melakukan artikulasi huruf mati. Seperti contoh begini, pengucapan B dan P. B, P itu prakteknya mulutnya tertutup dulu apa terbuka dulu? B tertutup. dorong B. apa? P sama B. P. Terus huruf lain misalnya C sama G. Itu ujung lidah menempel ke rongga mulut atas. C, G, apalagi R, T, kira-kira bagaimana? Nah, terus sekarang yang sering kali salah itu pengucapan F dan V. F konsonan dulu baru ditiup F. Kalau V ditiup dulu baru V, gitu kan? V. Nah, seringkali miss itu di pengucapan S juga. Pengucapan S itu berlatihlah kalian seperti mendesis, seperti ular. S. Konsonan dibuka S. S. Itu latihan setiap hari. Makanan setiap hari anak-anak yang latihan dengan vokalia. Terus pernafasan. Pernafasan. Kalau kami nyanyi dengan ngomong itu kira-kira beda enggak? Beda.